Baik, kita akan lanjutkan di exercises 15 SCM 500, yaitu adalah procurement of consumable material. Di exercises 15 nanti kita akan membuat dulu purchase requisition, ya, melakukan proses purchase requisition. Sebelumnya task 1 itu meminta kita untuk memaintain menu screen purchase requisition, ya. Purchase requisition tiketnya adalah ME51N, ya, ME51N. Nah, di sini kita ke personal setting, diminta ke personal setting, kemudian default value, kemudian Anda ke more field. Nah, di more field ini yang kita butuhkan adalah plan-nya, kita plan. Kemudian kita pindahkan ke display field. Jadi ini adalah hidden field. Sebenarnya menunya ada, namun belum di display, belum kelihatan nanti plan-nya. Kemudian kita show, ya. Kemudian dia sudah pindah di sini. Kita copy settingan ini, baru kita save, ya. Jadi kalau Anda mau lihat, silahkan dilihat lagi di more field, menu plan-nya sudah pindah di sini, ya. Kita copy lagi. Jadi pastikan bahwa sudah ada di display field. Kemudian kita save. Nah, kita akan lanjutkan ke task 2. Kita akan membuat permintaan akan barang itu adalah di create purchase requisition, ya. Ada dua barang tadi yang saya sebutkan di teori, itu adalah bisa menggunakan database, bisa tidak menggunakan database. Yang menggunakan database itu ada kodenya seperti T-min M 500 sekian gitu, ya. T-min M 500 sekian. Nah, yang tidak ada database yaitu adalah testing instrument, gitu, ya, testing instrument. Jadi kita tidak menggunakan materialnya di sini, kita ke testing instrument. Nah, ini biar saya tahu, saya pakai kelas B, ya. Jadi silakan Anda sesuaikan dengan kelasnya masing-masing, jangan ikut-ikutan saya. Jadi silakan disesuaikan, gitu, ya. Testing instrumennya, jumlah quantity ini saya pakai kelas B, silahkan kembali lagi kelas Anda kelas apa dan nomor Anda nomor berapa usernya, ya. Kemudian quantity-nya 1, kemudian material grupnya di task 2 itu diminta adalah miscellaneous, ya, yaitu 00107. Kemudian purchasing grupnya kita scroll ke samping. Ya, purchasing grupnya, saya scroll ke samping, purchasing grupnya adalah T nomor Anda. Nah, jangan lupa masukkan nomor plan-nya, ya, jangan lupa masukkan nomor plan-nya, ya, nomor plan-nya adalah kita masukkan 1000, ya. Kemudian Anda enter. Nah, setelah Anda enter, Anda cari di account assignment tab, ya, account assignment tab, Anda cost center, ya, pilih di account assignment kategorinya cost center. Nah, ini cost center. Nah, nanti di cost center-nya Anda pilih di situ adalah 4100, ya, departemen mana yang memanfaatkan barang ini, gitu, ya, 4100, ya, 4100. Kemudian Anda juga diminta, jadi di buku Anda ada yang kurang, jadi account assignment-nya itu nanti bisa nggak keluar kalau Anda belum memasukkan plan-nya 1000, ya, nanti ditambahkan di modulnya. Kemudian valuation. Nah, valuation price-nya adalah 520 euro, ya, 520 euro. Oke, setelah itu kita enter, ya, database-nya sudah ada. Berarti ini untuk Anda lihat di sini untuk testing instrumen B nomor saya, ya, B nomor saya kelas B, ya. Kemudian Anda juga diminta untuk nanti ini dilihat, ya, nanti errornya di mana. Oke,
Kemudian barang yang kedua, gitu ya, barang yang kedua itu adalah yang sudah ada database-nya. Database-nya T-min M500, barangnya C, kelas saya B, nomor saya 00. Ya, kemudian kuantitinya adalah 5. Ya, kuantitinya 5. Kemudian saya enter. Ya, saya enter, sebentar saya scroll ke atas. Ini di kategori kedua, gitu ya, kategori kedua. Jadi kalau yang pas pertama ya masih ada. Ya, yang pertama masih ada. Ini nanti kalau kita geret ke atas juga masih ada. Sebentar. Ini supaya kelihatan ya. Nah, ini saya ke barang kedua. Barang kedua ini tampilannya nggak kelihatan. Ya, di barang kedua itu nggak apa-apa. Nanti account assignment-nya ya, account assignment kategorinya sebentar. Ini saya nggak bisa menge-scroll ke atas. Nah, saya naikkan dulu. Ini ada 2 barang, sudah ada 2 barang. Namun ini belum ini scrollingnya. Bentar, saya mau kecilkan dulu tampilannya. Nah ini. Nah, tampilannya saya kecilkan dulu sebentar. Supaya tadi kan besar gitu ya, ada yang belum masuk gitu ya. T-min M500B. Ya. Saya masukkan jumlahnya 5. Kemudian ini T-min M500B harusnya dia ada muncul, dia adalah sensor. T-min M500CB. Sebentar saya cek dulu di Excel-nya. Untuk exercises 15 T-min M500CB nomor saya. Nah, ini harusnya muncul nih. Sebentar saya masukkan plan-nya 1000. Coba ya. Nah, muncul ya. Jadi nanti kalau tidak muncul gitu ya, masukkan dulu plan-nya 1000, nanti dia akan muncul, dia adalah sensor GB nomor kita. Ya. Jadi nanti jangan khawatir gitu ya, jangan khawatir bahwa Bu ini nanti nggak muncul Bu gitu ya. Kecilkan aja, ini sebenarnya bisa ditarik ya. Tadi saya tampilannya besar. Kemudian setelah itu jumlah kuantitinya adalah 5. Gitu ya. Kalau ini adalah 1 pieces ya. 1 pieces. Ini tadi belum di PC-nya belum keluar. Saya isi dulu ya. Supaya nggak keluar merahnya. Nah, ini sudah nggak keluar merahnya ya. Jadi PC-nya jangan lupa diisi. Ya. Kemudian tadi account assignment untuk yang testing instrumen ini dilihat di sini sudah ada. Maka yang kedua untuk account assignment-nya, account assignment kategorinya itu kalau yang 5 ini mau kita pecah. Ya, 3 untuk cost center 4100, 2 untuk cost center 4110. Jangan lupa kita jangan memecah yang testing instrumen. Tetapi karena barangnya cuma 1 kan tidak bisa dipecah ya. Jadi kita pilih dulu yang sensor. Ya, kita pilih dulu ini yang sensor ya, di sensor. Kemudian juga valuation-nya tidak ada sebenarnya ya. Nanti kita cek ya. Ini kita hapus dulu, kita ke account assignment dulu. Ya, account assignment. Nah, nanti kita maunya multiple account assignment. Nanti dia ada gambar di paling kiri itu multiple account assignment. Kita pilih gitu ya. Account assignment kategorinya kita pilih dulu cost center ya. Nah, ini cost center. Nah, baru setelah itu di multiple account assignment.
Ya. Nah, nanti di multiple account assignment kuantitinya itu yang 3 itu masuk ke 4.100. Cost center 4.100. Kemudian yang 2 itu masuk ke account assignment yang 4.110. 4.110. Ya. Enter. Oke. Jadi ada 2, 60% masuk di cost center 4.100, 40% itu masuk ke cost center 4.110. Bentar saya cek dulu valuation-nya, mestinya harusnya 0 ini valuation-nya. Tapi ini kok sudah ada nilai valuation price-nya ya. Sebentar. Saya cek dulu, nanti mestinya harus yang non-valuation ya. Oke, nggak apa-apa. Ini coba ya, satunya berapa gitu ya. Kita hapus aja. Mau nggak? Oke. Ya. Ya, cost center-nya sudah kita pecah. Ya, setelah itu, oke. Ini tadi errornya kenapa? Sebentar saya cek dulu. Oke, valuation price-nya. Tadi valuation price-nya itu given ya. Kalau yang sensor, saya kan tadi saya lepas gitu ya. 14,5. Ya, saya enter lagi. Nanti jangan dihapus ya valuation price-nya yang karena diminta. Tidak ada informasi di sini, gitu ya. Oke, setelah itu Anda save. Ya, Anda save yaitu punya saya 17249 ya, 17249. Oke, nanti kita cari ya, nanti kita cari nomornya. Setelah itu kita ke buat mengconvert gitu ya antara tadi purchase requisition ke PO dan order acknowledgement di exercises 16 ya, di exercises 16 ya. Berarti kita keluar dulu /n. Kemudian kita di ME21N ya, ME21N. Nah, di ME21N kita mau bahwa barang kita tadi purchase requisition itu kita proses PO-nya. Ya. Kemudian kita ke dokumen overview on. Ya, dokumen overview on. Sini saya close dulu ya. Supaya nggak menutupi. Kemudian ada gambar selection variant ini. Nah, cari my purchase requisition. My purchase requisition. Ini tadi supaya kalau Anda tadi lupa mencatat, ini Anda sudah bisa nyari sendiri. Yaitu sama ya tadi 100.17249. Ya. Kemudian kita pilih ini, kemudian kita adopt. Ya. Kemudian kita adopt. Nah, di adopt ini nanti barang kita itu sebenarnya ada 2, yaitu testing dan sensor. Ya, masukan vendornya adalah T-K 500, di buku Anda minta C, kelas saya kelas B, nomor saya 00. Ya, kemudian saya enter. Kemudian minta purchase organization-nya adalah T, nomor saya. Nah, setelah itu muncul di sini purchase requisition-nya, gitu ya. Jadi Anda lihat di situ bahwa T-K
K500C itu sudah ada database vendornya. Kemudian setelah diadopt kita masukkan enter sensor ya. Jadi ini item overview-nya silakan dibuka. Bentar ya, item overview-nya silakan dibuka. Nah, ini kan sudah ada net price-nya gitu ya. Nah, diminta di dalam buku Anda yang diisi net price-nya adalah yang apa namanya? Sensor. Sensor itu net price-nya adalah 15. Nah, tadi yang sebentar, saya cek dulu yang testing instrumen, itu valuation-nya kok nggak muncul. Sebentar ya, yang testing instrumen, valuation-nya nggak muncul. Sebentar, saya enter dulu ini. Ya, nah ini sebenarnya harusnya ini currency-nya tentu saja euro. Nah, ketika Anda memasukkan 15 euro, yang secara otomatis yang 520 ini muncul gitu ya. Karena apa? Pada waktu Anda membuat purchase requisition, nilai Anda yang 520 itu sudah masuk di valuation. Sementara ketika sensor itu yang 15 baru kita entrykan ketika di purchase order. Ya, kita lihat di sini setelah 520 kemudian kita akan mencari di order acknowledgement. Ya, order acknowledgement. Order acknowledgement. Sebentar. Oke, masukkan dulu ya storage location-nya 001. Oke, nggak usah pakai storage location karena consumable ya. Kita ke order acknowledgement. Untuk yang sensor, cek dulu. Dan kita cek ini yang merah kenapa? Purchase organization T0 not responsible for plan 1000. Price of requisition. Oke. Purchasing, oke, saya salah purchasing organization-nya, sorry. Purchasing organization-nya 1000. Maaf. Ya, sudah beres ya. Kemudian ini adalah 500 euro. Kemudian ini masih di merah-merah, ini cuma menandakan, sebentar saya cek lagi. Oke, ini cuma no short text maintain. Nggak apa-apa, ini database ininya. Nggak masalah, nanti bisa. Oke, setelah itu kita ke detail. Ya, di detail kita ke order acknowledgement. Sebentar. Open detail for instrument. Oh, testing instrument, mohon maaf. Testing instrument. Ya, testing instrument, kemudian saya scroll dulu ke mana, testing instrument, kemudian outline agreement, tab-nya di detail, open, kemudian confirmation tab. Nah, confirmation. Nah, ini ya. Jadi jangan lupa yang kita kasih order acknowledgement yang testing. Ya, yang kita kasih order acknowledgement itu adalah yang testing ya. Open detail for testing. Jadi jangan lupa ini pindahkan ke testing, kemudian Anda pilih ke confirmation. Kemudian confirmation kontrolnya kita pilih order acknowledgement. Nih. Ya, kemudian setelah confirmation order acknowledgement. Oke, setelah itu semua oke, kita order acknowledgement, ya nggak ada yang perlu diisi lagi. Nah, kita pastikan kita enter, kita save. Oke, selesai. Nomor PO-nya adalah saya 450017933.
Ini yang akan kita proses di exercises 17 ya. Saya akan proses ya. Sebelumnya di task 2 kita akan membuat order acknowledgement-nya adalah tadi saya belum ya. Order acknowledgement-nya adalah oke. Saya cek dulu ya. Ini saya display, saya adopt dulu. Ya, ini tadi sudah testing instrument, confirmation, ini ya. Ini bisa kita, ini kan tadi sudah di save ya. Sama ini diperbaiki, order acknowledgement. Ya, confirmation kategorinya. Testing instrument sebentar. Nah, ini dia ya. Testing instrument, saya ke detail lagi ya. Ini tadi sama dengan yang ini ya, punya kita tadi nih. Kan saya adopt. Oke, jadinya 2 ya. Bentar. Saya mau edit create PO tadi ya. Saya mau edit create PO. Bentar. Saya cari dulu punya saya yang PO-nya. Tadi sudah PO yang terakhir. Itu kan belum lengkap ya. Order acknowledgement-nya belum. Kemudian, sebentar. Boleh dari sini ya. PO yang ini bisa dicari dokumen overview-nya. Ya. Cari di display message atau other PO. Saya mau ngedit PO-nya 17933 PO. Nah, ini standar PO yang sudah saya buat. Ini saya edit dulu ya, display and change. Saya change dulu. Ya. Kemudian, jadi jangan khawatir gitu ya kalau masih ada yang perlu. Tadi informasi yang order acknowledgement-nya kan belum lengkap ya. Ini saya create ya, saya change. Ya, testing instrument. Ya, kemudian di confirmation. Kemudian order acknowledgement. Kemudian confirmation, order acknowledgement, kemudian confirmation kategori. Bentar, confirmation kategori. Nah, ini confirmation kategorinya adalah OA. Coba cek ya. OA delivery date-nya itu adalah nah ini saya enter dulu. Ya, delivery date-nya itu purchase order 20 bulan 11 ya instrumennya. Kita pakai ini cus. Ya, delivery date-nya, kemudian kuantitinya 1, kemudian eksternal dokumennya atau reference-nya, di sini namanya reference itu adalah HB, strip, HAG, nomor saya. Saya enter dulu. Nah, sudah ya. Di delivery date-nya ngikuti testing instrument, ya betul ya. Ini yang di order acknowledgement kan yang testing instrument. Jadi ngikuti delivery date-nya PO. Ya, ini saya ngedit PO ya. Jadi kalau Anda tadi sudah mengisi yang order acknowledgement, nggak usah diedit seperti saya. Ya, nggak masalah. Ya, jadi kalau masih ada yang salah gitu, jangan lupa pakai menu display dan change ini. Ya, oke. Setelah itu kita save kembali, nomornya tetap ini. Ya, 17933. Ya, standar PO 17933 change. Ya, jadi jangan
apa namanya, takut gitu ya prosesnya. Oke, setelah itu kita ke good receipt dan invoice di exercises 17. Ya, di good receipt dan invoice di exercises 17. Ingat, barang kita ada dua ya, ada yang sensor, ada yang testing. Oke, setelah itu kita /n. Ya, kemudian yang berikutnya kita buat dulu good receive, yaitu tiketnya adalah Migo. Ya, tiketnya adalah Migo, gitu ya. Kemudian good receive-nya jangan lupa 101 ya, karena kita akan menerima. Kemudian kita masukkan nomor PO kita tadi. Kalau Anda lupa, gitu ya, Anda lupa, jangan lupa pakai menu ini, gitu ya. Anda bisa cari sebenarnya ya, menu ini. Atau pakai 45 tadi 000 17 935. Oke, sebentar. Ini agak receipt-nya. Bentar. Kita tunggu, masih proses. Oke, Migo. Oke, kemudian tadi 45000 kalau nggak salah 17933. Coba ya kita cek. Nah, betul. Ya, vendornya adalah B nomor kita, gitu ya, B nomor kita. Kemudian kita juga tadi bisa pakai Adobe, gitu ya. Ini barang saya, instrumen testing B nomor saya, barangnya 1. Kemudian yang sensor itu barangnya adalah 5. Kemudian di header data itu kita masukkan delivering node-nya adalah LSC1. LSC1. Oke, semua barang akan kita terima, gitu ya. Semua barang akan kita terima langsung, ya. Maka kita cari menu item OK. Ya, item OK. Kita akan terima di bawah. Nah, ini item semua barang kita terima, item OK. Kemudian kita post. Ya. Ya, semua barang kita oke, kemudian kita lanjutkan dengan invoice. Invoice itu Miro, ya, /n Miro. Oke, sekarang invoice date-nya kita buat tanggal Anda transaksi. Saya pakai tanggal hari ini di saya. Kemudian reference-nya adalah REC1. Saya kasih nomor saya ya. Kemudian amount-nya 572, teks amount-nya adalah 52. Teks code-nya adalah 10% input teks. Ya, kemudian PO-nya kalau Anda tadi ingat silakan dimasukkan, kalau Anda tadi tidak ingat silakan dicari. Ya, ada dua barang gitu ya, ada dua barang invoice-nya gitu ya, valuated dan non valuated
gitu ya. Ada 2 barang, satu barang ini gitu ya, kemudian yang kedua adalah ya. Jadi yang mau kita evaluated yang mana? Yang ini ya. Oke, sudah. Kemudian ini barangnya sudah kita terima. Sebentar. Nah ini saya cek account assignment-nya. Ini ada 2 ya. Oke, ada 2 account assignment-nya, 2 cost center-nya. Terus, bentar. Oke, kita akan memproses dulu yang ya, ada 2 barang. Sebentar, kita proses dulu. Nah ini kan masih text code-nya masih sini ya, jadi kita cek dulu di sini. Bentar, saya besarkan dulu. Oke, kita akan ke invoice-nya 1 dulu ya. Invoice-nya 1 dulu. Tadi itu kalau mau satu-satu ya. Kalau mau satu-satu tadi diterimanya 1 terus di invoice, terima 1 lagi di invoice. Ini saya sudah terlanjur 2 sudah saya terima, yang saya proses 1 dulu ya. Nah, ini yang saya proses ini dulu. Nah, oke. Ya, yang saya proses yang barang pertama dulu. Nanti kita good receipt-nya invoice-nya 2 kali ya. Kalau Anda boleh invoice good receipt sekali, kemudian di invoice, good receipt sekali, kemudian di invoice ya. Saya ini yang 520 dulu. Saya enter dulu. Ya, yang kedua nggak saya invoice dulu ya, jadi 520. Sebentar. 520 enter invoice 572 ya. Baik. Setelah itu coba saya post. Bentar. Oke, saya akan memproses yang pertama. Jadi saya centang yang pertama, text code-nya ini kan belum diisi ya. Input text 10%, dan saya enter dulu. Ya, input text 10%, kemudian saya cek dulu. Nah, yang kedua ini belum saya proses ya. Yang kedua ini belum saya proses yang sensor ya, yang belum saya proses yang sensor. Yang saya proses yang pertama dulu. Coba saya push. Oke. Ada satu invoice yang sudah saya create gitu ya. Saya create tadi dengan harga 520 ya, sudah 520. Jadi silakan Anda nanti mau menginvoice-nya itu setelah good receive yang pertama, yang kedua, kalau tadi kan langsung good receive-nya saya jadikan 1 gitu ya. Kemudian saya masih punya barang yang belum di good receive gitu ya, masih punya barang yang belum di good receive. Jadi kalau Anda mau satu-satu silahkan gitu ya. Jadi satu lagi saya mau meng-good receive yang tadi 7 yang barang kedua ya. Sama invoice date-nya hari ini. Ya.
Boleh silahkan mau pakai cara saya, Migonya sekali, terus tapi good receive-nya 2 kali, atau Anda satu-satu ya. C2 nomor saya, kemudian MON-nya adalah 82,5, kemudian ini nggak mau toh. Kemudian ininya adalah 7,5 teksnya ya. Jangan lupa ininya adalah 10%. Nah, berarti kalau itu berarti nomor PO-nya sama gitu ya. Kan berdasarkan nomor PO 17933. Kita cek ya bareng-bareng ya, masih ada nggak barang yang belum. Nah, ini dia ya. Barang kedua belum di belum di sensor ya, sensor belum di invoice. Kemudian kita proses yang kedua. Ya, kita tarik ke samping. Nah, ini kita edit. Ya, karena multiple ya, ini nggak bisa langsung text code-nya kayak tadi diedit gitu ya. Nah, ini ya harganya sebentar. Harganya itu 5 pieces sensor 75 ya. Jadi tadi itu kan yang di 4.100 itu adalah 3, yang di ini adalah 2 ya. Jadi jumlahnya adalah 75, harganya ya. Oh, 15. Ya, kemudian ini juga 15. Bentar. Saya mau ke amannya 15. Ini 15 ya. Ini tadi 2 ya, kalau nggak salah begitu ya. Oke, kemudian sebentar. Nah, ini dia. Ya, jangan lupa input text-nya dibuat 10%. Ya, kemudian kita cek. Harganya tadi berapa ya? 15 ya. Saya coba cek ya. Harganya coba sih close. Oke, setelah kita cek, kita back. Kita akan lihat, nah dia akan input text-nya sudah berubah, kemudian juga harganya sudah berubah ya. Tadi berapa? Oh, 15 ya, 15.75. Sebentar, kita cek ya harganya berapa sih? Harganya kok 30, sebentar. Kita cek ya. Harganya berapa tadi? 75 ya? Enggak sih? Coba saya cek lagi. Saya back kembali. Bentar. Total tagihannya harus 75 ya. Oke, 75. Oh, kebanyakan ya, Dik. Bentar. Baik, berarti sudah semua di invoice, kita cek dulu ya.
kita cek dulu di logistik, material management, purchasing, purchase order, kemudian list display, by vendor saja ya. Tadi kita akan cek yang vendor saya, K500, kelas saya B, nomor saya. Ya, saya cek dulu. Ya, ini masih ada sensor ini ya, testing kelas B. Sebentar, saya mau cek tanggalnya 9/15. Kemudian sensor ini nanti saya akan migo dulu ya, migo dulu yang sensor. Ya, migo dulu yang sensor. Oke, kita /n migo. Ya, tadi kan belum bisa di invoice kalau belum di migo. Jadi migonya 2 kali ya. Migonya 45000170933. Ya, 17933. Kemudian saya enter. Kemudian sensor. Nah, ini karena tadi belum di migo ya, yang di migo baru 1. Ya, kemudian saya item OK, saya post. Nah, baru muncul mironya 2 kali, gitu ya. Miro yang kedua /n miro. Ya, tanggalnya sekarang. Terserah Anda, terserah kapan Anda tanggal transaksi. Kemudian 45. Ya, monnya jangan lupa kita sekarang karena 275 berarti 25,5 ya, 10% ya, 82,5. Ininya 7,5, teksnya 10%. Nah, ini akan muncul ya nilai monnya. Tadi kan kenapa tidak muncul nilai monnya karena ternyata belum migo ya, saya belum ngecek ya. Jadi belum migo. Nah, tapi ini tidak balance ya. Kita cek balancingnya ya. Cek dulu di edit account karena account assignment kategorinya kan 2 ya. Gini 45. Cek lagi teksnya. Ini ya. Ininya 10%. Ininya juga 10%. Ya, Anda cek. Jadi jangan lupa pajaknya harus 10%. Kalau tadi yang pertama 10%-nya bisa langsung di sini ya, karena cuma 1. Kalau ini kan multiple account assignment. Oke, sudah? Sudah. Kemudian setelah itu kita post. Nah, dua-duanya sudah invoice. Dua-duanya sudah invoice. Nanti silakan Anda di list display ME2L ya, ME2L, cek tadi ya. Ntar ini muter. Oke, selesai semua. Dua-duanya sudah di invoice. Kita ke exercises 18 yaitu blanket purchase order. Blanket purchase order itu adalah blanket atau apa di ini ya, dibuat perjanjian. /n ini agak hang komputernya. Oke, blanket purchase order kita akan blanket purchase order kita akan ini mau dicek lagi ya, mau dicek monggo silahkan.
By vendor, execute. Nah, ini sudah semua ya. Jadi jangan lupa kalau masih still to be delivered, migo lagi, kemudian baru di miru ya. Oke, sekarang kita ke blanket purchase order. Ya, kita akan buat PO yaitu ME21. ME21N ini boleh di close deh ya. Kemudian nama vendornya adalah T-K500 B, kelas saya B ya. Kemudian saya enter ya. Kemudian purchasing organization-nya 1000. Purchasing group-nya jangan lupa T nomor Anda. Kemudian company code-nya 1000. Ya, saya enter dulu. Kemudian PO header-nya sudah. Kemudian validity period-nya. Sebentar, saya bukakan dulu. Oke, di validity period, sebentar.